Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Nesbahdi, di mana video kali ini teman-teman, saya akan memberikan informasi khusus bagi tenaga honorer usia di bawah 35 tahun. Di mana video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan atau berbagi informasi untuk tenaga honorer yang usia 35 tahun ke atas itu dalam rancangan undang-undang ASN wajib diangkat menjadi PNS tanpa tes. Nah, lalu bagaimana dengan usia yang di bawah 35 tahun? Nah, saya mendapatkan informasi khusus tenaga honorer yang di bawah usia 35 tahun. Sebelum kita lanjut teman-teman, seperti biasa saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang baru bergabung di channel kami atau yang baru menemukan channel kami, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari channel kami. Oke teman-teman, kita langsung saja, dimana informasi yang saya berikan, nasib honorer umur 20-34 tahun, inilah solusi dan jalan keluarnya. Alhamdulillah. Menurut laporan, pemerintah tidak akan mewajibkan tenaga honorer yang berusia di atas 35 tahun mengikuti tes sebelum mengangkat mereka sebagai PNS. Lalu apakah pemerintah akan mempertimbangkan tenaga honorer yang berusia di antara 20 hingga 34 tahun untuk diangkat juga? Tentunya informasi ini adalah usia di bawah 35 tahun. Pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi ASN merupakan salah satu inisiatif untuk meningkatkan status dan kesejahteraan tenaga honorer di berbagai instansi negara. Pemerintah harus merundingkan sejumlah faktor untuk mendapatkan solusi terbaik. Oleh karena itu, hal ini tentu saja tidak mudah. Salah satu adalah pertanyaan tentang apa yang akan terjadi pada tenaga honorer yang berusia di bawah 35 tahun ketika mereka diangkat menjadi ASN. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN mengumumkan pengangkatan langsung menjadi PNS bagi tenaga honorer yang berusia di atas 35 tahun. Menurut data yang dikumpulkan di lapangan, banyak tenaga honorer Indonesia yang berusia di atas 35 tahun, khususnya antara usia 35 dan 46 tahun. Tentu saja hal ini dikarenakan mereka telah bekerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi itu alasannya teman-teman. Jadi sangatlah tepat bagi pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada para tenaga honorer karena pengalaman mereka tidak perlu diragukan lagi. Para tenaga honorer yang berusia di antara 18 dan 24 tahun juga berharap untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Selain itu, topik mengenai penghapusan tenaga honorer pada November 2023 juga menimbulkan kekhawatiran tambahan bagi tenaga honorer. Menurut pasal 131A ayat 4 rancangan Undang-Undang ASN, tenaga honorer yang akan direkrut sebagai pegawai negeri harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termaksud ijazah terakhir dari sekolah, jangka waktu kerja, tunjangan yang diberikan. Sementara itu, pemerintah harus memenuhi kriteria berikut untuk mendapatkan prioritas dalam rekrutmen pegawai negeri sipil tanpa tes berdasarkan PP nomor 48 tahun 2005. Nah, adapun 6 bidang yang diprioritaskan untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes, ya. Bidang, maksudnya bidang yang diprioritaskan pemerintah. Yang pertama adalah pegawai honorer di bidang pendidikan, pegawai honorer di bidang kesehatan yang menerima honor atas pekerjaannya, pegawai honorer yang bekerja dan menjadi tenaga sukarela di bidang pertanian, pegawai honorer di bidang kehutanan yang menerima honor atas pekerjaannya. Pegawai honorer yang bekerja dan menjadi sukarelawan di bidang sosial.
Dan yang terakhir, pegawai honorer yang bekerja dan menjadi sukarelawan di industri kelautan dan perikanan. Nah, sangatlah penting untuk diingat bahwa pengangkatan tenaga honorer tanpa tes merupakan gabungan antara bidang prioritas dan kualifikasi yang disebutkan di atas. Tenaga honorer yang berusia di bawah 35 tahun harus siap menghadapi tes CPNS 2023 mendatang agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri tanpa harus menunggu hingga mencapai usia 35 tahun. Tentu saja hal ini berkaitan dengan rencana penghapusan yang dibatalkan dan digantikan dengan solusi lain untuk masalah tenaga honorer. Memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang berkompeten untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K menjadi salah satu opsi yang disarankan oleh pemerintah. Ini cukup jelas ya teman-teman. Jadi untuk solusi honorer yang usia di bawah 35 tahun itu mengikuti seleksi CPNS dan P3K menjadi salah satu opsi yang disarankan oleh pemerintah. Jadi nggak usah menunggu sampai usia 35 tahun, karena di usia 35 tahun tadi ke atas dalam rancangan undang-undang ASN itu diangkat PNS tanpa tes. Lalu teman-teman yang usia di bawah 35 tahun itu wajib mengikuti seleksi CPNS dan P3K menjadi salah satu opsi yang disarankan oleh pemerintah ketika teman-teman itu mau menjadi status aparatur sipil negara. Tapi yang saya tahu teman-teman, untuk teman-teman yang nantinya ikut seleksi P3K atau CPNS itu akan mendapatkan afirmasi untuk penambahan nilai, di mana afirmasi yang dimaksud adalah penambahan nilai bagi non-ASN dengan mempertimbangkan usia, masa kerja, dan tempat bertugas. Solusinya harus mengikuti tes CPNS atau P3K. Oke teman-teman, informasi yang sempat saya sampaikan pada malam hari ini semoga bisa terjawab oleh beberapa pertanyaan teman-teman bagaimana tenaga honorer yang di usia di bawah 35 tahun terkait solusi yang diberikan oleh pemerintah. Oke teman-teman, sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.